السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita mulai insyaallah taala kitab Bahjatun Nadirin, syarah dari Riyadhus Shalihin. Setelah kemarin kita bahas sedikit tentang siapa Imam An-Nawawi, dari mulai ujian-ujian yang Allah timpakan kepada beliau sampai kesalahan beliau yang kita memberikan udur kepada beliau karena beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Adapun kesalahannya, kita kasih udur apa tidak? Tentu tidak. Beliaunya iya. Kesalahan, salah tetap salah. Jangankan beliau, banyak sahabat yang kesalahannya tidak bisa kita terima. Kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah beliau melarang seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab, jelas ini menyalahi dalil. Kesalahan Aisyah dalam masalah sutrah salat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Abu Bakar dan Umar bahkan dalam masalah haji tamattu'. Tidak kita beri udur, artinya salah tetap salah, tidak boleh kita bela. Yang kita kasih udur adalah orangnya. Kalau Abu Bakar dan Umar belum pernah salah sekalipun, ya berarti Nabi dong. Di sini banyak dari kita yang kurang berani. Ya, masuk Syekh bin Baz dalam hal ini salah. Masuk kita dalam hal ini lebih tahu dari Syekh Albani. Masuk kita lebih faham dalam hal ini. Tidak mustahil. Kemarin sudah kita contohkan antara Sulaiman dengan siapa kemarin? Dengan burung hudhud. Ya. Jangankan manusia, ini burung. Burung lebih tahu dari bukan manusia biasa, Nabi. Ya. Maka jika dalam satu permasalahan kita lebih tahu dari Imam Nawawi, ya tidak mustahil. Kita lebih faham dari Imam Bukhari, tidak mustahil. Dalam satu permasalahan ya, bukan dalam ribuan permasalahan, satu dua paling. Ya. Dan itu tidak mengangkat derajat kita menjadi sangat tinggi, tidak. Tidak merendahkan Imam Bukhari, Imam Nawawi menjadi serendah-rendahnya, tidak. Ya. Tapi sekali lagi, salah adalah salah. Ya. Dan tidak tanggung-tanggung Imam Nawawi salahnya dalam hal akidah, tauhid. Tapi sekali lagi, sekedar tergelincir. Beliau tidak membela mati-matian pendapat beliau tentang tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy, betis Allah dan seterusnya. Beliau tidak menentang mati-matian. Adapun beliau tergelincir, iya. Bersama saudara beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, setelah beliau awali kitab ini sama dengan kitab-kitab yang lain dengan Bismillahirrahmanirrahim.
ini mengikuti Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan seluruh surat, ini sebagian pendapat ya, seluruh surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ini sebagian pendapat. Maka ayat pertama dari surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Ali Imran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya, kecuali At-Taubah atau Al-Bara'ah. Sekali lagi ini sebagian pendapat. Beliau, saya kira mayoritas, kalau tidak mau dibilang seluruhnya, ulama yang menulis kitab selalu mengawali dengan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti kitab Allah. Dan begitu pula seluruh perbuatan baik kita. Bahkan bukan perbuatan baik berpahala, ibadah, tidak. Tapi perbuatan yang tidak haram dan juga tidak dapat pahala. Ya. Nyalain motor, haram tidak, berpahala tidak, kan? Sesuatu yang mubah saja. Menghidupkan komputer misalnya, nyalain handphone misalnya. Ini kan berpahala tidak, dosa tidak. Maka tetap disunahkan membaca Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Adapun yang Nabi mencontohkan dengan Bismillah, maka tidak bisa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Ikuti Nabi, itu pasti yang terbaik. Apa misal? Mau makan, mau minum, wudu. Itu Nabi contohkan dengan Bismillah saja, tanpa lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentu itu yang terbaik. Seperti habis salat, Nabi mencontohkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Apa Astagfirullahaladzim? Astagfirullah saja, tanpa lafaz Al-Azim. Tentu itu yang terbaik. Gak bisa kita memakai kaidah bahwa Bismillahirrahmanirrahim lebih baik dari Bismillah. Tidak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih lebih baik dari Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim lebih baik dari Astaghfirullah. Tidak. Kalau Nabi contohkan, kecuali yang Nabi tidak contohkan. Apa? Ya tadi, nyalain mesin, nyalain komputer, hidupin motor, dan seterusnya. Ini Nabi tidak contohkan apakah Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Maka kaidah tadi bisa dipakai. Bismillahirrahmanirrahim lebih baik dari Bismillah. Adapun sekali lagi yang Nabi contohkan hanya Bismillah, tentu itu yang terbaik. Termasuk yang Nabi tidak contohkan. Maka antum jangan terkecoh dengan atau tidak memahami sebagaimana sebagian saudara-saudara kita yang tidak mampu memahami sabda Nabi, kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang bermanfaat, bagus, tidak berdosa. La yubda'u fihi bi bismillah, lalu tidak diawali dengan Bismillah, maka terputus. Segala amal baik harus diawali dengan Bismillah. Salat baik apa tidak? Tentu baik. Pakai hadis tadi. Maka awali dengan Bismillah. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allahu Akbar. Betul? Salah. Kenapa?
Karena yang paling tahu tentang hadis tadi, kullu amrin dibalin tadi, yang paling tahu hadis itu, yang paling pertama mengamalkan hadis itu, yang paling pas pemahamannya tentang hadis itu, siapa? Tentu Rasulullah SAW. Orang beliau sendiri yang bersabda. Ternyata beliau tidak mengawali salat dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengawali salat dengan Allahu Akbar. Begitu juga ketika Bilal Ibnu Umi Maktum, Abu Makdurah azan. Apakah mengawali azan dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Tidak, langsung. Ya. Maka untuk ibadah maqdah harus betul-betul mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Babul ikhlasi wa ihdari niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan, amal, ucapan, keadaan. Ya, jadi seluruh perbuatan baik yang kita lakukan. Ingat, amal bukan hanya jawari. Amal bukan hanya tangan, kaki, lisan, mata. Ya. Tapi ada satu lagi, amal hati. Amal hati. Mana yang lebih besar? Amal jawari apa amal hati? Mana yang lebih besar? Amal hati lebih besar. Amal hati lebih besar. Ada amal jawarih luar biasa. Ya solat, ya jumatan, bahkan jihad. Tetapi dia kekal di neraka. Dia kekal di neraka. Sudah ada contohnya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena dia hanya amal jawarih. Kebaikan yang dilakukan hanya sholat, mungkin puasa, jihad, hati tidak amal sama sekali. La ilaha illallah keluar dari mulutnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah keluar dari mulutnya. Tapi hati tidak beramal sama sekali, enggak percaya. Enggak percaya dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya di mulut saja. Maka tidak ada gunanya. Kekal di neraka selama-lamanya. Bahkan untuk berdiri di atas kuburnya mendoakan dia, Nabi dilarang. Untuk menyolatinya, Nabi dilarang. Awalnya beliau mau menyolati. Turun ayat melarang beliau. Nah, di bab ini insya Allah akan dibahas amal hati. Ikhlas itu amal hati. Maka seseorang ikhlas atau tidak, siapa yang tahu? Hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Bahkan yang bersangkutan saja kadang tidak tahu. Dan kita memposisikan diri kita sebagai tidak tahu lebih baik. Ya. Ambil contoh misalnya 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Ketika mereka bertawassul, memohon kepada Allah dengan menyebut amal kebaikan 3 orang ini. Kalimat yang keluar dari mulut mereka, insya Allah nanti kita akan sampai hadisnya. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan dulu ikhlas mengharap wajahmu. Lihat, ada kata seandainya. Lau kuntu. Menunjukkan bahwa si fulan ini, 3 orang ini tidak memastikan bahwa apa yang aku lakukan dulu ikhlas karena Allah.
itu yang bersangkutan, apalagi antum, apalagi saya, terhadap si fulan, tentu lebih tidak tahu lagi. Ya. Maka hati-hati antum menilai. Taruhlah ada orang habis sholat Jumat, dia berdiri di depan jamaah. Saudara-saudara, saya menyumbang masjid ini 10 miliar misalnya, dia orang kaya raya. Ya. Kebetulan masjid itu sedang dibangun. Bolehkah kita katakan dia ria, dia sombong, dia pamer, dia ingin dipuji, dia tidak ikhlas? Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Hanya Allah yang tahu apa maksud dia. Ya. Dari sini kita tidak boleh menghukumi seseorang apa kecuali apa yang zahir, apa yang nampak. Salat di masjid, kita ketemu, kita kasih salam bahwa dia adalah muslim. Tidak perlu kita mengorek-ngorek akidahnya. Apalagi dia imam kita. Ya, mau akidahnya apa urusan dia. Yang jelas dia muslim. Kita sholat di belakang dia. Tidak perlu ngorek-ngorek. Apakah dia terkena syubhat Rafidah misalnya, Khawarij misalnya, bukan urusan kita. Ya. Pertama, beliau membuat ta'rif, definisi pengertian ikhlas itu apa. Saya bacakan. Al-ikhlasu huwa ayyurada bil amali wajhullah la ghairuhu. Ikhlas adalah beramal yang dengan amal itu dia berharap wajah Allah, bukan yang lain, bukan tercampur yang lain. Sebab kalau tercampur yang lain dibilang ikhlas, karena Allah juga, karena mertua juga, karena Allah juga, karena manusia juga, karena Allah juga, karena gaji juga. Kalau ini dibilang ikhlas karena ada karena Allahnya, maka ini ucapan dari Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin. Maka tidak ada seorang muslim di muka bumi ini yang riya, yang tidak ikhlas. Semuanya ikhlas semua. Ya kan? Karena seorang muslim ketika dia pamer, ketika dia menyombongkan amalnya, ketika dia ingin dipuji, kira-kira ingin pahala juga apa tidak? Muslim ya? Kira-kira ya? Taruhlah saya mau mencalonkan diri saya sebagai wali kota misalnya. Oh, saya sumbang ini, masjid sini, masjid ini. Tujuan besar saya adalah supaya orang-orang nyoblos saya. Ya, kira-kira saya sebagai seorang muslim berharap pahala dari Allah apa tidak? Surga? Tentu berharap. Ya, berarti nggak ada dong yang riya, semuanya ikhlas semua. Tidak. Tidak, ya. Apa yang saya lakukan contoh tadi tidak ikhlas. Walaupun saya berharap dari Allah pahala surga. Kenapa? Karena tercampur. Karena tercampur. Ya dari kata-kata ikhlas kan khalas. Apa? Murni. Murni. Murni itu ya tidak tercampur. Maka dikatakan ikhlas adalah beramal karena Allah saja. Karena Allah saja. Kalau karena Allah titik, enggak. Ya, masih ada terusannya. Gitu. Enggak ada apa istilahnya, enggak ada nafinya. Maka tidak sah orang yang bersyahadat begini. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Asyhadu annallaha ilah. Aku bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan.
Sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah. Karena tidak ada apanya? Tidak ada nafinya. Tidak ada nafinya. Maka yang sah adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Baru sah. Harus menafikan yang lain dulu. Begitu juga ikhlas. Ya. Jadi bukan karena yang lain, tapi karena Allah saja. Ya. Tentu ini khusus ibadah makdo. Wudu, tayamum, azan, qomat, sholat, tawaf, sa'i, haji, umroh, puasa, baca Al-Quran. Gitu. Adapun ibadah ghairu mahdoh, boleh. Boleh. Mana dalil? Mana dalil? Pelacur. Pelacur yang berzina entah berapa puluh, berapa ratus kali, dia diampuni oleh Allah dan akhirnya masuk surga. Hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Insya Allah nanti hadisnya kita akan sampai. Coba antum ingat-ingat hadis itu dari awal sampai akhir. Adakah pelacur ini mengatakan, aku menolong anjing ini semata-mata karena Allah. Saya menolong anjing ini bukan karena kasihan sama anjing, bukan karena supaya anjing ini enggak kehausan, enggak. Saya menolong anjing ini hanya karena Allah, berhalap para darah. Enggak ada kalimat seperti itu. Ya. Yang ada pelacur itu mengatakan setelah dia naik dari sumur, dia melihat ada anjing menjulur-julurkan lidahnya. Pelacur ini mengatakan, anjing ini kehausan sekali seperti aku tadi. Waktu dia mau turun, anjing itu belum ada. Ketika dia sudah minum di bawah itu, dia naik melihat anjing menjulur-julurkan lidahnya. Kasihan dia. Dia turun, dia ambil air dengan sepatunya, sepatu yang bisa menampung air, mungkin kata kita sepatu boot gitu ya. Digigitnya sepatu itu. Lalu tangan dia, kaki dia, kiri kanan dipakai untuk naik. Lalu diberikan ke anjing itu. Ya. Adakah kata-kata niat si pelacur ini, saya lakukan hanya karena Allah, saya enggak karena apapun, enggak ada. Tapi Allah terima. Bahkan sebagai wasilah Allah mengampuni si pelacur itu. Kenapa? Karena ini ibadah ghairu mahdoh. Bukan ibadah mahdoh. Adapun ibadah mahdoh, solat misalnya, tayamum misalnya, wudu, azan, qomat, puasa, baca Al-Quran, tidak boleh ada niat kecuali karena wajah Allah saja. Ya. Kalau nolongin anjing kan biar anjing nggak kehausan. Kalau nolongin tetangga kita yang mau dibawa ke rumah sakit, biar dia sembuh. Ya. Walaupun ketika menolong ini nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat pahala, nggak ingat Allah. Bisakah diterima? Bisa, insya Allah. Ya. Antum bedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Jangan lupa 3 kaidah itu yang sudah sering kita bahas ya. Wa dzalika ahadu syuruti qabulil amal. Dan ini merupakan salah satu dari 4 yang menyebabkan amal itu bisa diterima. Ya. Zahirnya 2, nanti akan ada tambahan dari beliau. Yang 2, sebagaimana yang sudah sering kita bahas, al-ikhlas was-shawab.
Al-ikhlas was-shawab. Ikhlas dan benar. Benar patokannya apa? Benar patokannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Bukan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Syekh bin Baz, Syekh Albani, bukan. Itu bukan patokan kebenaran. Ya. Maka ketika ada orang mengatakan ini pendapat Syekh bin Baz, belum selesai. Ya. Ini pendapat Syekh Utsaimin, belum selesai. Ini pendapat Imam Syafi'i, belum selesai. Ya. Kalau ini kata Nabi, selesai. Ya. Atau minimal ini kesepakatan para sahabat, selesai. Ya. Tabi'in, apalagi atba'ut tabi'in, belum selesai. Ini pendapat Abdullah bin Mubarak, ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ini pendapat Sufyan bin Uyainah, belum selesai. Ya. Maka antum jangan merasa sudah bawa dalil yang dengan dalil itu antum tentram mengamalkan. Ketika antum baru sekedar membawakan ucapan seorang ulama. Ya. Tentu bisa dibantah dengan ulama yang lain. Ini sudah kata Syekh bin Baz, Syekh Albani kan nggak begitu, nggak akan selesai. Ya. Ketika seseorang mengatakan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ayatnya, selesai? Tidak selesai, kenapa? Kenapa? Iya, karena ada sahabat lain yang tidak setuju. Banyak, salah satunya yang tidak setuju dan 2 kali di hari Jumat. Di bulan Ramadan, bagian dari sabda Nabi, bagian dari wahyu. La tasmi ummati ala dhalalah, tidak mungkin para sahabat berarti di luar sahabat mungkin. Itu halal. Ternyata di mata Allah itu haram. Sekarang jangan ini Mekah. Bahkan Mekah, seluruh ulama Saudi sepakat bahwa hal tersebut boleh. Ternyata haram di mata Allah. Mungkinkah? Mungkin. Yang tidak mungkin itu cuman para sahabat. Ya. Maka sebagai tulab antum harus berani, nggak bisa. Walaupun ulama se-Saudi sepakat, tapi salah. Boleh dengan syarat antum ada dari belajar sedikit banyak tahu ayat, tahu hadis. Ya insya Allah ada pendahulu. Ya. Seluruh ulama Saudi. Ya. Berarti kan bukan kita mengikuti Imam Malik. Ya. Ya ambil contoh misalnya terawih lebih dari 11 kan sepertinya sudah sepakat ya, wallahu alam, yang sayup-sayup ya ada sih ya. Tapi yang muncul di permukaan di Saudi terawih lebih dari 11 itu boleh. Jadi umat kan sudah sepakat, ya. Kita nggak sepakat, bolehkah? Boleh, tapi harus ada ilmu dan ada pendahulu kita. Siapa? Imam Malik.
Imam Malik yang mendoifkan hadis ini. Hadis bahwa Umar menyuruh 20 kepada Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab belajar tahu tentang satu ilmu, sementara seorang profesor, doktor malah tidak tahu tentang hal itu. Ini tidak mustahil. Ya, antum jangan seperti orang awam, terutama di negeri kita ini. Haji mengatakan sesuatu yang berbeda dengan imam-imam hari ini, dan ternyata imam-imam ini benar, mereka tolak mati-matian, padahal itu tidak mustahil. Ya, kan Islam itu sudah 1400 tahun lebih. Yang kita saksikan hari ini berbeda dengan 100 tahun yang lalu, berbeda dengan 200 tahun yang lalu, berbeda dengan 400 tahun yang lalu. Maka sekarang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pemahaman sahabat Nabi, kalian akan sesat kalau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa siapapun, tapi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini contoh saja. Saudi hampir-hampir sepakat salat tarawih lebih dari 11. Apa kata Syalba? Ya, barangkali mungkin ini salah satunya kenapa beliau tidak lama di sana, ya, sekitar 4 atau 5 tahun saja beliau ngajar di Madinah. Sama dengan salat sunat yang zuhur 5 rakaat. Dan asar bangkitkan semangat bahwa maka berbeda madhab ini. Maksud tidak bermadhab itu beliau murid-muridnya tidak terkungkung. Hal ini mengikuti Imam Malik, dalam mengikuti Imam kan mereka mengatakan madhab kita Syafi'i, ya sudah situ aja. Madhab kita Hambali, ya sudah terkungkung situ saja. Barangkali orang biasa, tapi tadi terkungkung oleh madhab, maka dengan beraninya seandainya ada ayat, kita takwil, bukan kita tolak ya, terlalu kasar itu kan, terlalu apa ya, terlalu bodoh ya, terlalu dan sudah jangan dibahas. Ya.
Jadi ikhlas sedang kita bahas, kemudian as-shawab, Rasul dan kira kita lewati saja ya. Sekira ini pelajaran yang sudah berulang-ulang. Kenapa Rasul dan para sahabat? Kenapa tidak Rasul saja? Ya. Kenapa laukana khairan lasabakuna ilaih? Sabaku di sini fa'ilnya hub, sabaku, ya. Berarti mereka banyak para sahabat. Kenapa tidak lasabaqana rasul? Fa'ilnya huwa, yaitu Rasul. Seandainya bukan pertama kali oleh Rasulullah yang banyak dari kita yang tertampar oleh ucapan ini, karena memang yang Rasul tertampar dengan kaidah, dengan omongan ibadah itu baik benar, itu sudah dilakukan pertama kali oleh para sahabat. Nah, dengan kaidah ini, ucapan ini mereka diam tidak berkutik. Kalau Rasulullah, justru mereka menyerang kita. Dan itu sudah mereka lakukan. Karena banyak dari kita ya, kesepakatan sahabat maksudnya bukan seorang dua orang. Bukan oleh para sahabat, tidak ada. Adapun yang belum pernah dilakukan oleh Nabi ada, walaupun tentu tidak banyak, ya, tidak sampai 10. Untuk yang kedua, ini tambahannya al-quwatin wal musara'ah. Kuat, ya, kuat dan bersegera. Ya, maka ciri-ciri orang saleh itu bersegera. Ketika tahu bahwa ini wajib, bersegera melakukan itu. Ketika tahu bahwa ini haram, bersegera meninggalkan. Ini kesempurnaan seorang muslim. Tidak menunda. Setelah sekian tahun baru melaksanakan. Setelah tahu sekian tahun baru. Nah, berarti sekian tahun itu dia berdosa. Ya, tapi sekali lagi ini syarat keutamaan. Mana dalil? Beliau membawakan Al-Baqarah 63. Khudu ma atainakum biquwwatin. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian. Amalkan apa yang kami perintahkan kepada kalian biquwwatin, dengan kuat. Dengan kuat. Ini fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Termasuk apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin. Wahai Yahya, ambillah kitab ini, amalkan kitab ini dengan kuat. Jadi beragama itu tidak ala kadarnya, ya, sambil lalu, ya, pas ingat saja, tidak seperti itu. Tapi harus bikuwatin.
Tadi ayat-ayat tidak dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah Suratul Bayyinah. Ayat kelima, qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Mereka tidak disuruh. Lihat, ada nafi dulu nih, seperti la ilaha illallah tadi. Mereka tidak disuruh illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah. Berarti kita tidak disuruh oleh Allah untuk ini, itu, begini, begitu disuruh. Satu-satunya yang disuruh oleh Allah adalah menyembah Allah. Ya. Yang lainnya tidak disuruh. Tidak disuruh jual, tidak disuruh tidak disuruh ke sholat, tidak disuruh, bukan tidak disuruh berarti tidak boleh kita lakukan. Kan hukum asal dunia apa? Halal, mubah, bebas. Ini kan dunia. Hidup di dunia ini. Ya. Tidak disuruh. Silahkan. Gitu. Yang penting tidak ada. Yang penting tidak ada larangan. Dan menjual tidak ada. Larangan makan disuruh kan? Kulu washrabu. Gitu. Adakah larangan menjual dengan dua harga? Ada. Adakah larangan menukar beras sekilo? Ya, jangan kita nekat melanggar. Kalau nggak ada, ya bebas. Ya. Saya jual nih 1 juta. Tapi kalau belinya itu ini termasuk dua harga, tidak. Saya punya panen biasanya sudah 10 tahun ini 5 ton. Saya jual 2 juta nih. Ini lagi berkembang. Ya. Silakan mana 2 juta. Nanti pas panen silakan petik sendiri. Semuanya buat mana? Ada larangan apa tidak? Ada larangan. Ya. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din. Ad-din di sini agama, maksudnya ketaatan. Ketaatan itu harus ikhlas murni karena Allah. Ya. Berarti tidak boleh ketaatan kepada Allah, sekali lagi mahdoh ya, salat, puasa, baca Al-Quran, dzikir, wirid, tawaf, sa'i, dilakukan dan juga karena Allah juga, karena jamaah juga, karena Allah juga, karena dunia juga. Ini yang Allah tidak mau. Ya, karena ibadah mahdoh beda dengan ibadah ghairu mahdoh. Tadi sudah kita bahas contohnya pelacur tadi. Ya, maka jika antum
melihat ada orang yang kelaparan, antum kasihan, lalu antum cari makan, antum bawa ke rumah dia yang sedang kelaparan bersama anak-anaknya, insya Allah berpahala. Walaupun ketika antum cari makanan lalu dibawa ke rumah itu, antum nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat pahala, nggak ingat Allah, ingatnya cuman kasihan aja. Apakah berpahala? Insya Allah berpahala. Kenapa? Karena memberi makan orang kelaparan tadi bukan termasuk ibadah mahdhah, tapi ghairu mahdhah. Untuk ghairu mahdhah, yang penting tidak riya, yang penting tidak pamer, ya, pengen dipuji, gitu. Ya. Walaupun tidak berharap pahala, nggak ingat pahala lah. Orang tentu semua orang berharap, ya kan, semua kaum muslimin berharap. Tapi detik itu nggak ingat, ya. Karena waktu, karena buru-buru, karena berbahaya, ya kan? Ada orang berdarah-darah, antum nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat Allah, ya. Antum buru-buru masukkan orang-orang yang berdarah ke mobil antum langsung bawa ke rumah sakit. Ya, yang antum ingat adalah supaya orang ini segera dapat pertolongan dan bisa selamat jiwanya. Yang antum ingat cuma itu. Nggak ingat surga, nggak ingat neraka, nggak ingat pahala, nggak ingat Allah. Dan ini kan insya Allah sering terjadi, kan? Apakah berpahala? Insya Allah berpahala. Ya. Beda dengan sholat, dengan wudhu, dengan azan, dengan qomat, dan seterusnya. Ini harus karena Allah saja. Maka Nabi berpesan, carilah muadzin yang ketika Nabi berpesan kepada seseorang yang akan kembali ke kampungnya setelah menimba ilmu di hadapan Nabi beberapa lama, Nabi melepas anak-anak muda ini kembali ke kampung halamannya. Nabi berpesan, carilah muadzin yang tidak dibayar. Muadzin ini contoh saja. Artinya ya muadzin, ya imam, ya yang qomat, ya baca Al-Quran, qori, ya umroh, ya haji, tidak boleh ada niat kecuali pahala. Ya. Maka salah satu yang sangat dibenci oleh ulama apa? Dibayar, digaji, diberi uang karena dia membaca Al-Quran. Ini sangat dibenci oleh para ulama. Ya. Beda dengan mengajarkan Al-Quran, beda ya. Membaca Al-Quran qori di depan jamaah, apalagi dalam rangka perayaan ini itu. Ya. Ini beda dengan mengajarkan anak-anak. Ini ghairu mahdhah. Ini A, ini Ba, ini Ta, ini Alif, ini Nun. Dan mati ketemu Ba, bacanya begini. Ini pantaskah diberi upah? Pantas sekali. Karena ini kan ghairu mahdhah. Ya, kalau qori tadi baca Al-Quran di depan jamaah, jelas itu mahdhah. Maka tidak boleh ada gaji, bayaran, dan seterusnya. Ya. Maka Nabi mencontohkan cari muadzin yang tidak dibayar. Bolehkah memberikan hadiah kepada muadzin? Tentu boleh. Ya nggak usah muadzin siapapun namanya hadiah. Ya. Bayaran gaji tentu antum tahu. Ya. Ketika antum bekerja kan biasa nanya gaji saya berapa, saya terima berapa, sekian, jangan segitu, tambah. Itu gaji, itu bayaran. Ketika kita memberikan hadiah kepada seorang muadzin misalnya, imam misalnya, guru ngaji misalnya, ya tentu beda dengan yang tadi. Ya. Kalau sama betul-betul gaji sekian, dihindari. Ya. Kecuali yang ghairu mahdhah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini selalu diiringkan ya, setelah salat zakat.
Setelah sholat, zakat. Ada pendapat dua-duanya harus ini mengandung arti bahwa dua-duanya harus diamalkan sekaligus. Artinya, kalau sholat saja tapi tidak bayar zakat, sholatnya tidak diterima. Kalau zakat saja tidak sholat, zakatnya tidak diterima. Betulkah pendapat ini? Betulkah pendapat ini? Tidak betul. Tidak betul. Enggak ada dalil dari Nabi, dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan barang siapa yang sholat tidak bayar zakat, sholatnya tidak diterima. Barang siapa yang zakat saja tidak sholat, maka zakatnya tidak diterima. Tidak ada seperti itu. Ya. Yang ada sholat, zakat tidak diterima kalau seseorang berbuat syirik. Atau sholatnya ria, zakatnya karena pamer. Gitu. Adapun dua-duanya harus dilakukan sekaligus. Kalau salah satunya tertinggal maka dua-duanya tidak diterima. Ini pendapat saja. Tidak ada dalil tentang hal tersebut. Masuk waktu? Ya, silakan. Azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.